Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Bakti Ireng. Kisah ini dimulai dari keluarga yang sebenarnya hidup berkecukupan. Namun seorang kepala keluarga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala keluarga tersebut bernama Surya. Ia awalnya bekerja sebagai seorang satpam di sebuah perusahaan yang cukup besar. Tapi karena ia salah dalam memilih pergaulan dan selalu merasa kurang, akhirnya ia terjerumus pada dunia gelap dan meninggalkan pekerjaannya. Ia jadi sering mabuk-mabukan, menghamburkan uang untuk berjudi dan selalu bersikap kasar pada istri dan anaknya. Istrinya bernama Dewi. Seorang wanita yang penyabar dan selalu menghormati suaminya, walaupun seringkali ia dikasari oleh suaminya. Bukan tanpa alasan, tujuannya adalah demi anak dan keutuhan keluarganya. Dalam usia pernikahannya yang cukup lama, mereka dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berusia 20 tahun. Suatu malam, Dewi terlibat pertengkaran dengan suaminya Surya. Karena dia coba melarang suaminya pergi dan meninggalkan pergaulan salah suaminya dan berhenti untuk mabuk-mabukan dan berjudi. "Pak, Bapak mau kemana?" tanya Dewi pada suaminya saat melihat suaminya membuka pintu. "Mau pergi," jawab Surya pada istrinya. "Pak, udahlah, Bapak gak usah mabuk dan pergi judi lagi," cegah Dewi pada suaminya. "Suka-suka Bapak, kamu gak usah ikut campur," bentak Surya pada istrinya. Surya pun langsung membanting pintu dengan keras dan meninggalkan rumah. Suara bantingan pintu yang keras itu pun mengagetkan Ilham yang sedang tertidur di kamarnya. Ilham pun keluar dari kamarnya untuk mengecek keadaan. Dewi yang diam terpaku karena perlakuan suaminya itu pun dikagetkan oleh Ilham anaknya. "Ada apa, Bu? Kok tadi aku dengar suara pintu dibanting keras?" tanya Ilham penasaran pada ibunya. "Gak ada apa-apa kok, Ham. Itu tadi Bapak pamit pergi dan nutup pintunya kekencengan," jawab ibunya menenangkan. "Emangnya Bapak kemana, Bu? Kok malam-malam gini pergi?" tanya Ilham lagi. "Bapak mau ketemu temennya," jawab ibunya. "Ya udah, kamu tidur lagi aja, besok kan kamu kuliah pagi," lanjut ibunya. "Iya, Bu, aku tidur dulu ya," ucap Ilham pamit tidur pada ibunya. Ibunya pun membalas dengan senyuman seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin anaknya malah memikirkan permasalahan dirinya dengan suaminya itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ilham bangun tidur. Ia langsung bergegas ke kamar mandi karena harus berangkat ke kampus pagi-pagi. Setelah selesai mandi, ia pun keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di badannya dan melihat ibunya sedang memasak. "Bu, lagi masak apa?" tanya Ilham pada ibunya. "Lagi masak sayur, Ham. Kamu sarapan dulu ya sebelum berangkat," jawab ibunya. "Iya, Bu, aku ke kamar dulu ya mau pakai baju," balas Ilham. Setelah berpakaian, Ilham pun langsung menuju ruang makan untuk sarapan. Kebetulan ibunya sudah selesai memasak dan sedang mempersiapkan sarapan untuk Ilham. "Udah matang, Bu, sayurnya?" tanya Ilham pada ibunya. "Udah nih, kamu makan ya," jawab ibunya. Saat sedang makan, Ilham keheranan karena tidak melihat bapaknya. Lantas ia pun bertanya pada ibunya. "Bapak belum pulang, Bu?" tanya Ilham penasaran. "Belum, mungkin nginep di rumah temennya," jawab ibunya sambil menyantap sarapan. "Emangnya Bapak ada urusan apa sih? Bapak mabuk dan judi lagi ya?" tanya Ilham lagi semakin penasaran. "Udah, kamu gak usah mikirin Bapak, kamu fokus aja kuliahnya," jawab ibunya.
Oh iya, gimana kuliah kamu? Lancar? Tanya ibunya. Lancar sih Bu, cuma dari pihak kampus nanyain terus uang semesteran, belum bayar. Jawab Ilham. Sabar ya Ham, nanti ibu bakal cari uang buat bayar kuliah kamu ya. Ucap ibunya menenangkan. Maaf ya Bu, aku malah jadi nyusahin ibu, bukan bantuin ibu. Ucap Ilham sedih. Nggak apa-apa kok Ham, itu kan tugas ibu buat biayain kuliah kamu. Balas ibunya. Aku berhenti kuliah aja ya Bu, aku cari kerja buat bantuin ibu. Ucap Ilham penuh yakin pada ibunya. Ilham, kamu jangan ngomong gitu. Kamu harus lanjutin kuliah kamu sampai selesai. Urusan bayar kuliah biar ibu aja yang mikirin. Kamu fokus aja kuliahnya ya. Balas ibunya pada Ilham. Iya Bu, balas Ilham. Mereka pun melanjutkan sarapannya hingga selesai dan Ilham pun pamit pada ibunya untuk pergi ke kampus. Bu, aku pergi dulu ya. Ucap Ilham pamitan. Iya, hati-hati di jalan ya. Balas ibunya. Iya Bu, balas Ilham. Ilham pun pergi meninggalkan rumah menggunakan motor bebeknya dan pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, Ilham bertemu dengan sahabatnya yang bernama Doni. Ham, teriak Doni memanggil Ilham. Hai Don, balas Ilham lalu menghampiri dan memeluk sahabatnya itu. Kamu udah sarapan? Tanya Doni pada Ilham. Udah Don, kamu udah? Tanya balik Ilham. Udah juga Ham, tadi di rumah, jawab Doni. Gimana, tugas udah selesai belum? Tanya Ilham lagi. Udah dong Ham, kalau belum ntar aku gak bisa masuk kelas. Hahaha. Jawab Doni sambil tertawa. Kamu juga pasti udah ya? Tanya Doni. Iya udah, jawab Ilham. Tuh kan, udah bisa aku tebak. Pasti udah dikerjain. Kamu rajin sih orangnya, puji Doni. Ah, kamu bisa aja, balas Ilham. Yaudah yuk kita masuk kelas, bentar lagi matkul kuliah nih. Ajak Doni pada Ilham. Iya ayo, balas Ilham. Mereka berdua pun masuk kelas dan bersiap untuk mengikuti mata kuliah dengan dosennya. Sementara itu di rumah, Ibu Ilham sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yaitu membersihkan perabotan rumah tangga dan menyapu. Saat Dewi sedang bersih-bersih, suaminya datang dengan wajah yang kesal dan marah-marah pada istrinya. Bapak kenapa? Kok kelihatan kesal gitu? Tanya Dewi pada suaminya. Gak usah banyak tanya, ambilin bapak minum aja, bentak ibunya. Iya pak, ibu ambilkan, balas Dewi. Dewi pun menyajikan air minum di meja untuk suaminya. Ini pak air minumnya, diminum dulu biar bapak lebih tenang, ucap Dewi pada suaminya. Surya pun lalu meminum air yang disajikan oleh istrinya itu. Pak, bapak kenapa? Tanya Dewi penasaran. Kalah, jawab Surya dengan nada tinggi. Bapak main judi lagi? Tanya Dewi lagi. Iya, jawab Surya singkat. Ibu kan udah bilang buat bapak berhenti main judi, ucap Dewi mengingatkan. Emangnya kenapa? Kamu larang-larang bapak main judi, balas Surya. Itu gak baik pak, sayang uangnya. Lebih baik uangnya buat keperluan sehari-hari, ucap Dewi. Suka-suka bapak lah, kamu bukannya ngasih solusi malah ngomel, bentak Surya lagi pada istrinya. Anak kita belum bayaran kuliah pak, dia udah ditanyain terus sama pihak kampus, ucap Dewi mengibah. Alah, suruh aja si Ilham berhenti kuliah. Ngapain dia ngabisin duit buat kuliah? Balas Surya. Kasian dia pak, masa harus berhenti kuliah? Harusnya bapak cari uang buat bayar kuliah dia, timpa Dewi. Kurang ajar kamu, balas Surya sambil menampar pipi istrinya. Istrinya pun menangis dan menahan rasa sakit di pipinya akibat tamparan dari suaminya itu.
Harusnya kamu dan si Ilham tuh cari duit buat bapak main judi, bentak Surya lagi. Surya pun langsung masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras dan menguncinya. Di luar kamar, istrinya masih menangis sesegukan karena ulah suaminya itu. Sementara itu di kampus, mata kuliah sudah selesai. Ilham dan Doni pun bersiap untuk pulang. Sementara berjalan menuju parkiran, mereka pun mengobrol. "Ham, gimana kabar ibu dan bapak kamu?" tanya Doni pada Ilham. "Ya begitulah Don, kabar bapak dan ibu lagi gak baik. Mereka suka berantem," jawab Ilham sedikit lesu. "Kenapa Ham? Kok mereka sampai berantem gitu?" tanya Doni penasaran. "Bapak jarang di rumah, suka mabuk-mabukan dan judi juga," jawab Ilham. "Ibu suka melarang bapak buat pergi. Karena kalau bapak pergi udah pasti mau mabuk-mabukan dan judi sama temen-temennya," lanjut Ilham. "Tapi kalau ibu ngelarang, bapak suka marah sama ibu. Kadang ibu juga suka dipukul sampai nangis," lanjut Ilham lagi. "Yang sabar ya Ham, pasti kamu bisa ngelewatin ini semua kok," ucap Doni menguatkan. "Maafin aku juga ya gak bisa bantu kamu, apalagi bantu bayar uang kuliah kamu. Sama kayak kamu, aku kesulitan ekonomi juga," lanjut Doni. "Iya, gak apa-apa kok Don. Kamu selalu ada buat aku dan mau dengerin curhatan aku juga itu udah cukup kok," ucap Ilham pada Doni. Mereka pun lalu berpelukan sebagai sahabat sejati yang selalu saling menguatkan. "Makasih banget Don, udah jadi sahabat yang baik buat aku. Selalu ada buat aku," ucap Ilham sambil menepuk bahu Doni. "Sama-sama Ham, sebagai sahabat kan kita harus selalu ada," balas Doni. "Ya udah kita pulang yuk," ajak Doni. "Ayo Don," balas Ilham. Mereka berdua pun akhirnya meninggalkan parkiran kampus menggunakan motornya masing-masing. Sebagai seorang anak, Ilham harus selalu patuh dan menaruh hormat pada kedua orang tuanya, terutama pada bapaknya. Walaupun ia sering dimarahi bahkan dipukul oleh bapaknya sendiri. Seringkali setelah pulang dari kuliah, Ilham tidak langsung pulang ke rumah, melainkan dia pergi dulu ke taman yang ada di pertengahan antara jalur kampus dan rumahnya. Ilham selalu menenangkan diri di sana, melupakan sejenak masalah di rumah dan membaca buku untuk melupakan sementara permasalahan di rumahnya. Hari itu Ilham menepikan motornya di area parkiran taman. Ia berniat membaca buku dan menikmati kesejukan suasana taman. Saat sedang membaca buku, Ilham merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan dirinya. Orang itu berpakaian serba hitam mirip seperti jubah. "Dia siapa ya? Kok ngeliatin terus?" ucap Ilham dalam hati. Ilham pun mengalihkan perhatian dengan membaca buku. Setelah beberapa detik membaca buku, Ilham penasaran dan mulai mengecek keberadaan orang misterius tadi. Alangkah terkejutnya Ilham. Orang misterius yang tadi terus memperhatikannya hilang entah kemana. "Loh, kok orangnya hilang? Kemana dia?" ucap Ilham bertanya-tanya dalam hati. Merasa keadaan sudah kurang nyaman, Ilham pun memutuskan untuk pergi saja dari taman itu. Namun saat Ilham berjalan menuju parkiran, ia merasa ada yang mengikuti. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata tidak siapapun yang mengikutinya. Ilham pun langsung buru-buru menuju motornya dan meninggalkan taman tersebut. Setelah perjalanan selama kurang lebih 15 menit, akhirnya Ilham pun sampai di rumah. "Bu, aku pulang," ucap Ilham sambil membuka pintu. Ilham udah datang," balas ibunya sambil menyambut kedatangan anaknya. "Kamu bersih-bersih dulu Gih, terus makan, itu udah ibu siapin makanannya di meja," lanjut ibunya. "Iya Bu," balas Ilham. Ilham pun menuju kamarnya menyimpan tas dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai berbersih,
Ilham langsung menuju ruang makan untuk makan siang. "Ham, ayo makan," ajak ibunya sambil tersenyum. "Iya bu," balas Ilham. "Bapak kemana bu? Kok nggak kelihatan?" tanya Ilham penasaran. "Di kamar, ibu panggil-panggil nggak jawab. Mungkin lagi tidur," jawab ibunya sambil menyantap makanan. "Bu, bapak masih suka mabuk-mabukan dan main judi ya?" tanya Ilham. Dengan sedikit menghela nafas, ibunya pun menjawab pertanyaan Ilham. "Iya Ham, bapak nggak bisa dilarang. Kalau dilarang, pasti bapak bakalan marah," jawab ibunya. "Kenapa ya bu, bapak jadi gitu sekarang? Padahal dulu bapak nggak pernah mabuk, main judi, apalagi kasar," tanya Ilham lagi. "Ibu juga nggak tahu Ham," jawab ibunya. "Ya udah, lanjut makan aja, nggak usah ngomongin bapak ya. Kalau udah selesai makan, kamu istirahat ya," lanjut ibunya. "Iya bu," balas Ilham. Setelah selesai makan, Ilham pun masuk kamar untuk beristirahat. Di dalam kamarnya, Ilham masih saja memikirkan kejadian yang dialaminya saat di taman. Ia masih bingung, siapa sebenarnya orang berpakaian serba hitam itu? Dan kenapa orang itu terus mengawasi dia? Ilham pun berniat untuk curhat kepada sahabatnya Doni melalui aplikasi chatting. Kebetulan sahabatnya itu sedang online. "Don, ada yang mau aku ceritain," isi pesan Ilham pada Doni. "Cerita apa Ham?" tanya Doni bingung. "Tadi sebelum pulang ke rumah, aku kan ke taman. Waktu di taman, aku kan lagi baca buku. Nah, di situ ada yang merhatiin aku terus," jawab Ilham mulai bercerita. "Merhatiin gimana Ham?" tanya Doni lagi. "Ngeliatin aku terus dari kejauhan, tapi dia diem aja," jawab Ilham. "Kamu kenal sama orang itu?" tanya Doni makin penasaran. "Aku nggak kenal dia siapa," jawab Ilham. "Dia gimana orangnya?" tanya Doni lagi. "Aku nggak bisa lihat jelas orangnya. Dia pakai baju serba hitam kayak jubah gitu," balas Ilham. "Jangan-jangan dia orang jahat," jawab Doni menebak. "Aku nggak tahu, tapi dia nggak kelihatan mau jahatin aku," balas Ilham pada Doni. "Aku bakal cari tahu. Kamu hati-hati aja ya Ham," balas Doni mengingatkan. "Iya Don, makasih ya," jawab Ilham. "Iya Ham, sama-sama. Kalau ada apa-apa kasih tahu aku aja ya," balas Doni. "Iya Don." "Aku lanjut istirahat dulu ya," balas Ilham mengakhiri pesan. "Iya Ham," balas Doni singkat. Ilham pun melanjutkan istirahatnya setelah selesai curhat pada sahabatnya. Namun ia masih tetap memikirkan siapa sebenarnya orang misterius itu. Tak lama kemudian ia pun tertidur. Beberapa jam kemudian Ilham pun terbangun karena ingin buang air kecil. Ia lalu segera menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah keluar dari kamar mandi, Ilham pun berniat kembali ke kamar. Saat menuju kamarnya, langkah Ilham terhenti karena melihat gorden depan rumah belum ditutup. Ilham pun berniat untuk menutup gorden tersebut. Namun, saat ia hendak menutup gorden, Ilham melihat seperti ada seseorang yang sedang mengintip dari balik pohon. "Itu siapa ya? Hitam-hitam gitu," ucap Ilham bertanya-tanya. Karena penasaran dengan sosok itu, Ilham pun langsung membuka pintu depan rumahnya dan mencoba untuk menghampiri sosok tersebut. Saat ia sudah sampai depan pohon, ternyata ia tak menemukan apa-apa. "Loh, kok nggak ada siapa-siapa sih? Perasaan tadi ada orang di sini. Kemana ya?" ucap Ilham makin bingung. "Ya udahlah, masuk lagi aja, mungkin salah lihat," ucap Ilham lagi. Ilham pun bergegas menuju ke dalam rumahnya. Saat menutup pintu rumahnya, Ilham dikagetkan oleh ibunya yang tiba-tiba ada di belakangnya. "Ham,
panggil ibunya. Ibu, aku kirain siapa, ngagetin aja, ucap Ilham sedikit kaget. Kamu lagi ngapain? Liatin apa? Tanya ibu penasaran. Nggak ada apa-apa kok bu. Tadi aku cuma lihat kucing aja, jawab Ilham pada ibunya. Beneran cuma lihat kucing? Tanya ibunya lagi. Iya bu, cuma lihat kucing aja. Tadi aku mau nangkep, kucingnya lari nggak tahu kemana, jawab Ilham meyakinkan ibunya. Oh, kamu lagian ada-ada aja, udah malam gini juga. Ya udah, kamu masuk kamar lagi Gi, udah malam, tidur, ucap ibunya pada Ilham. Iya bu, aku masuk kamar dulu ya, ucap Ilham. Iya, balas ibunya. Ilham dan ibunya pun kembali ke kamar masing-masing dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya Ilham bangun pagi-pagi dan bersiap untuk mandi. Di dapur ia melihat ibunya sedang memasak. Lagi masak bu? Tanya Ilham pada ibunya. Kamu Ham, kirain siapa? Iya nih, ibu lagi masak, jawab ibunya. Aku mandi dulu ya bu, ucap Ilham. Iya, jangan lama ya, keburu dingin ini makanannya, balas ibunya. Iya bu, balas Ilham. Ilham pun lalu masuk ke dalam kamar mandi. Setelah kurang lebih setengah jam, Ilham akhirnya keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di badannya dan langsung menuju kamarnya untuk berpakaian. Setelah berpakaian, Ilham lalu menuju ruang makan dan bersiap untuk sarapan. Ibunya sudah menyiapkan sarapan untuk Ilham. Bu, udah matang? Tanya Ilham pada ibunya. Udah nih Ham, yuk makan, ajak ibunya. Bapak kemana bu? Nggak ikut makan? Tanya Ilham lagi. Bapak di luar lagi ngopi, udah makan kok, itu bekas piringnya masih ada, jawab ibunya sambil menunjuk piring bekas makan suaminya. Oh, balas Ilham. Ya udah kamu makan nih, yang banyak ya biar ada tenaga, ucap ibunya. Iya bu. Ilham dan ibunya pun sarapan bersama-sama. Setelah selesai sarapan, Ilham lalu pamit pada ibunya untuk pergi kuliah. Bu, aku pamit kuliah dulu ya, ucap Ilham sambil mencium tangan ibunya. Iya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pamit dulu sama bapak, balas ibunya. Iya bu. Ilham pun menuju luar rumah untuk pamit pada bapaknya. Pak, aku pamit kuliah dulu ya. Udah, kamu kalau mau pergi ya pergi aja, nggak usah pamit segala, bentak bapaknya. Iya pak, maaf, ucap Ilham sambil menunduk. Ilham pun lalu menyalakan motor dan menjalankannya menuju kampus. Kurang lebih selama setengah jam perjalanan, akhirnya ia pun sampai di kampus. Di parkiran kampus, Ilham bertemu dengan Doni. Kebetulan dia juga baru sampai kampus. Don, baru nyampe, sapa Ilham pada sahabatnya itu. Iya Ham, agak macet nih, balas Doni. Oh iya Don, gimana? Kamu udah tahu belum siapa kira-kira orang yang pakai jubah hitam itu? Tanya Ilham penasaran. Belum Ham, tapi kayaknya dia orang jahat deh. Kamu hati-hati aja ya, jawab Doni mengingatkan. Iya Don, makasih, balas Ilham. Ya udah yuk masuk kelas, bentar lagi masuk nih, ajak Doni. Yuk, balas Ilham. Mereka berdua pun berjalan menuju ruang kelas sembari mengobrol. Sudah beberapa hari ini Ilham sering menyempatkan waktunya sepulang kuliah untuk pergi ke taman. Bukan untuk menenangkan diri atau sekedar membaca buku saja, tapi dia punya tujuan lain. Ya, tujuan itu tidak lain untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang misterius yang berpakaian serba hitam itu. Namun sudah beberapa hari juga orang misterius itu tidak pernah muncul semenjak kemunculan pertama kalinya. Hal itu yang membuat Ilham bingung, heran dan juga penasaran. Siapa dan kemana orang itu?
Seperti biasanya, Ilham pun pergi ke taman dengan harapan bertemu kembali dengan orang itu dan ingin menanyakan apa maksud dia terus memperhatikannya, bahkan sampai memperhatikan rumahnya. Kok udah beberapa hari ini orang itu nggak pernah datang lagi ya? Ucap Ilham bertanya-tanya. Apa dia waktu itu cuma iseng aja ya? Kalau mau niat jahat pasti dia terus datengin aku, ucap Ilham lagi. Coba aku tungguin aja lah, siapa tahu kali ini dia datang, ucap Ilham masih penasaran. Ilham sudah menunggu cukup lama di taman, namun orang tersebut belum juga menampakkan batang hidungnya. Orang itu belum datang juga. Apa aku pulang aja ya? Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Ilham pun memutuskan untuk pulang saja. Karena hari pun sudah semakin sore. Saat sampai parkiran dan ingin menaiki motor, handphone Ilham berbunyi. Saat dilihat ternyata telepon dari ibunya. Ilham pun segera mengangkat teleponnya itu. "Halo Bu, ada apa?" tanya Ilham pada ibunya. "Kamu di mana, Ham? Udah jam segini kok belum pulang?" tanya ibunya khawatir. "Ini lagi di jalan pulang kok, Bu. Bentar lagi juga nyampe rumah," jawab Ilham menenangkan ibunya yang khawatir. "Ya udah, kamu cepet pulangnya, keburu malam." "Iya, Bu, udah dulu ya," ucap Ilham. "Iya," balas ibunya lalu mematikan teleponnya. Ilham pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan taman itu dan pulang ke rumahnya. Walaupun masih ada penasaran karena orang yang dia cari tidak muncul juga. Sekitar 15 menit kemudian Ilham pun sampai di rumahnya. Ilham langsung membuka pintu depan rumahnya dan memanggil ibunya. "Bu, aku pulang," panggil Ilham sambil membuka pintu rumah. Ibu Ilham pun lalu menghampiri anaknya itu. Ilham udah datang," sambut ibunya. "Iya Bu," balas Ilham sambil mencium tangan ibunya. "Kamu kemana aja Ham, kok jam segini baru pulang?" Jalan-jalan aja Bu, cari angin segar biar pikiran jernih, hehehehe," jawab Ilham tanpa memberitahu yang sebenarnya. "Oh, ya udah kamu mandi gih. Udah gitu makan, ibu udah siapin tuh di meja makan." "Iya Bu, aku mandi dulu ya," balas Ilham. Ilham pun lalu pergi ke kamar untuk mengambil handuk, lalu segera mandi. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Ilham pun menuju ruang makan untuk bersiap makan dan sudah ditunggu oleh ibunya. "Ayo makan Ham," ajak ibunya. "Iya Bu," balas Ilham. Saat hendak duduk, Ilham terlupa sesuatu dan mencarinya. "Cari apa Ham?" tanya ibunya. "Ibu lihat kunci motor nggak?" tanya balik Ilham pada ibunya. "Enggak, masih di motor mungkin. Coba kamu cek keluar," jawab ibunya. Ilham pun keluar rumah untuk mencari kunci motornya. Ilham lalu melihat kunci motornya masih menggantung di motor. "Nah, ini dia kuncinya. Untung nggak ada yang maling nih motor," ucap Ilham. Saat hendak masuk kembali ke dalam rumah, Ilham melihat di depan rumahnya seperti ada bungkusan kertas. Lalu ia pun mengambilnya. Kertas apa nih? Saat dibuka ternyata di kertas itu ada tulisan. Ilham pun membacanya karena penasaran apa isinya. Saat dibaca, Ilham pun kaget melihat isinya. "Kamu mau tahu siapa saya? Kalau kamu mau tahu siapa saya, temui saya di tempat pertama kali kamu lihat saya. Kamu harus datang sendiri. Jangan beritahu yang lain. Ini rahasia." Begitulah isi pesan dalam kertas tersebut. Ilham makin bingung dan penasaran pada orang misterius tersebut. Ilham pun mencari-cari keberadaan orang yang mengirim pesan itu. Namun ia tak menemukan siapapun. Ini orang kemana lagi sih? Maksud dia apa coba buat nemuin dia di taman itu? Gerutu Ilham sedikit kesal.
Dia pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan memasukkan kertas itu ke dalam saku celananya. Dia pun kembali ke ruang makan dan bersiap untuk makan malam bersama ibunya. "Ham, ketemu kuncinya?" tanya ibunya. "Ketemu Bu, tadi masih kepasang di motor," jawab Ilham. "Duh, kamu ini jorok banget sih. Kalau ada yang maling gimana?" ucap ibunya sedikit kesal. "Iya Bu, maaf," balas Ilham menyesal. "Ya udah, kamu lanjut makan," ucap ibunya. "Bapak kemana Bu? Kok nggak ikut makan?" tanya Ilham. "Bapak lagi di kamar, tidur. Bapak udah makan duluan tadi." Oh. Ilham dan ibunya melanjutkan makan malamnya. Setelah selesai makan, ibunya pun membereskan piring dan mencucinya. "Bu, aku bantu beresin ya," ucap Ilham. "Udah gak usah, kamu ke kamar aja istirahat, pasti kamu capek kan?" balas ibunya. "Ya udah deh Bu, aku ke kamar dulu ya." "Iya." Ilham pun masuk ke kamarnya dan beristirahat. Di dalam kamarnya, Ilham masih kepikiran tentang pesan misterius dari kertas yang ia temukan tadi. Siapa sih sebenarnya orang itu? Kok misterius banget, ucap Ilham. Apa aku turutin aja ya kemauan dia buat temuin dia di taman? Ucap Ilham bingung. Karena merasa sudah mengantuk, Ilham pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, seperti biasa Ilham bangun pagi-pagi. Setelah bangun, dia pun bergegas untuk mandi. Setelah selesai mandi, dia pun berpakaian rapi dan bersiap untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat kuliah. Dia pun menuju ruang makan dan bertemu ibunya di sana yang sedang mempersiapkan sarapan untuk anaknya itu. "Bu, sarapan sama apa?" tanya Ilham pada ibunya. "Ini cuma sama telur ceplok aja nggak apa-apa kan? Ibu lagi hemat uangnya," jawab ibunya. "Iya Bu, nggak apa-apa, itu juga cukup kok," balas Ilham. "Maaf ya Ham, kamu cuma bisa makan gini aja," ucap ibunya sambil memeluk Ilham dan sedikit menangis. "Iya Bu, nggak apa-apa, Ibu nggak usah nangis. Segini juga udah cukup kok Bu buat aku," ucap Ilham menenangkan ibunya. "Makasih ya Ham udah ngerti keadaan keluarga kita," ucap ibunya sambil melepaskan pelukannya. "Iya Bu, sama-sama," balas Ilham. "Ya udah, ayo makan Ham." "Iya Bu," balas Ilham. Setelah selesai sarapan, Ilham pun pamit untuk berangkat kuliah pada ibunya. "Bu, aku langsung berangkat ya," ucap Ilham. "Iya, pamit dulu sama Bapak ya," balas ibunya. Ilham pun mengetuk pintu kamar bapaknya dan berniat untuk pamit padanya. "Pak, aku berangkat kuliah dulu ya," ucap Ilham. "Berangkat aja sana, gak usah pamit," bentak bapaknya. "Ya udah Ham, kamu berangkat aja sana, gak usah dimasukin hati ya ucapan bapak kamu," ucap ibunya sambil mengelus pundak Ilham. "Iya Bu, aku pamit dulu ya," balas Ilham sambil mencium tangan ibunya. Ilham pun langsung keluar rumah dan menuju motornya. Ia pun lalu meninggalkan rumah dan berangkat menuju kampus. Sepanjang perjalanan, Ilham masih memikirkan pesan misterius yang ia terima semalam. Dia masih bingung, apakah harus menuruti pesan itu atau tidak. Dia pun sebenarnya takut. Takut pesan itu ternyata dari orang jahat dan ingin membuat dirinya dalam bahaya. Tanpa henti, Ilham memikirkan hal itu sampai tidak terasa kalau dia sudah semakin dekat dengan kampus. Sesampainya di parkiran kampus, dia bertemu dengan sahabatnya Doni. Ham, baru datang?" tanya Doni sembari menjabat tangan Ilham. "Iya Don, baru datang." "Kamu baru datang juga?" tanya Ilham balik. "Iya," jawab Doni. "Kamu kenapa Ham? Kok kelihatan kayak banyak pikiran gitu?" tanya Doni penasaran. "Nggak kenapa-napa kok Don, biasa aja." "Beneran Ham?"
Kalau ada apa-apa cerita aja sama aku. Aku kan sahabat kamu. Beneran gak ada apa-apa kok Don. Makasih ya udah perhatian sama aku. Jawab Ilham meyakinkan sahabatnya itu. Oh iya, tugas dari Parangga udah selesai belum? Tanya Ilham pada Doni. Belum beres Ham, dikit lagi aja. Kamu udah beres? Udah. Aku lihat dong dikit aja, ucap Doni sedikit memelas. Kamu bukannya ngerjain sendiri malah nyontek, ucap Ilham. Cuma dikit aja kok Ham, gak banyak-banyak, hehehe. Balas Doni sambil tertawa kecil. Ya udah, kerjain aja di kelas yuk, ajak Ilham. Oke deh, balas Doni. Mereka berdua pun akhirnya pergi menuju kelas untuk mengerjakan tugas dan bersiap untuk mengikuti mata kuliah hari ini. Sepulang kuliah, seperti biasanya Ilham tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia berniat mampir terlebih dahulu ke taman. Namun dia datang ke taman dengan tujuan lain, bukan untuk menenangkan diri ataupun sekedar membaca buku. Melainkan dia ingin menjawab rasa penasarannya selama ini terhadap orang misterius yang berpakaian serba hitam itu. Dan dia pun datang karena orang misterius tersebutlah yang mengundangnya. Dia tidak sabar ingin segera bertemu dengan orang misterius tersebut. Sesampainya di parkiran taman, Ilham segera melepas helmnya dan segera menuju tempat yang biasanya dia singgahi. Dan juga tempat yang ditunjuk oleh orang misterius itu dalam pesannya kemarin. Di taman itu, Ilham memperhatikan keadaan sekitar. Sepi sekali, tidak seperti biasanya. Seakan tidak ada kehidupan di sana. Ilham pun duduk di salah satu kursi taman yang sering dia duduki saat berkunjung ke taman. Dia terus melirik ke arah kanan, kiri, depan dan belakang untuk mencari keberadaan orang misterius itu. Namun dia belum juga menemukan satu orang pun. Dia berpikir apakah ini hanya perbuatan iseng seseorang. Karena hingga saat ini belum juga datang seseorang yang mengirimi pesan misterius tersebut. Mana orangnya ya? Kok belum kelihatan juga? Apa itu pesan dari orang iseng ya? Ucap Ilham penuh kebingungan. Namun Ilham tidak ingin segera meninggalkan taman itu. Karena dia yakin pasti pesan itu datang dan dikirim dari orang misterius yang pernah memperhatikannya di taman waktu itu. Saat Ilham bangkit berdiri dari kursi taman, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya. Ilham sedikit kaget karena tepukan itu. Dia pun lalu membalikkan badan. Alangkah terkejutnya Ilham, ternyata orang yang menepuk pundaknya itu adalah seseorang yang berpakaian serba hitam. Kamu siapa? Tanya Ilham terbata-bata. Saya orang yang kamu cari selama ini, jawab orang tersebut tegas. Maksudnya kamu yang kirim pesan lewat kertas semalam? Tanya Ilham lagi penasaran. Iya, saya juga orang yang saat itu memperhatikan kamu di taman ini. Jawab orang itu menjelaskan. Ada maksud apa kamu ngelakuin itu? Tanya Ilham makin penasaran. Saya melihat kamu seperti sedang ada masalah, dan saya ingin membantu kamu menyelesaikannya. Jawab orang tersebut. Maksudnya membantu seperti apa? Tanya Ilham lagi. Saya punya perkumpulan yang bisa menyelesaikan masalah kamu. Jawab orang tersebut. Perkumpulan? Perkumpulan apa maksudnya? Tanya Ilham semakin bingung. Kamu datang aja langsung, supaya kamu tahu perkumpulan seperti apa. Jawab orang tersebut. Kamu tidak mengenal saya, dan saya pun tidak mengenal kamu. Kenapa kamu ingin membantu saya? Sebenarnya kamu siapa? Tanya Ilham. Saya Putra. Saya kenal kamu. Nama kamu Ilham dan keluarga kamu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jawab orang tersebut yang ternyata bernama Putra. Kamu tahu dari mana permasalahan keluarga saya?
Tanya Ilham dengan nada sedikit tinggi. Kamu tidak perlu tahu, saya tahu dari mana, jawab Putra. Saya tidak perlu bantuan dari kamu, saya bisa menyelesaikannya sendiri, balas Ilham keras. Kamu tidak perlu menolak tawaran saya, kamu ikuti saja tawaran dari saya, supaya permasalahan kamu segera selesai, jawab Putra lagi. Kenapa harus saya yang kamu bantu? Kenapa bukan yang lain? Tanya Ilham bingung. Kamu adalah orang terpilih. Tidak semua orang bisa masuk perkumpulan kami, jawab Putra. Ilham pun makin bingung dengan ucapan dari Putra. Kamu datang saja ke tempat kami. Ini alamatnya. Kamu harus datang sendiri dan jangan beritahu yang lain. Kalau kamu melanggar, kamu akan terima akibatnya, ucap Putra sambil memberikan secari kertas berisikan alamat. Putra pun langsung meninggalkan taman itu ke arah belakang Ilham. Ilham masih terdiam mematung karena masih bingung oleh ucapan dari Putra. Saat Ilham berbalik badan, Putra sudah tidak terlihat lagi. Ilham mencari keberadaan Putra namun tidak menemuinya. Ilham pun memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, masih terngiang-ngiang ucapan dari Putra yang mengajaknya ke perkumpulan dia. Ilham bingung apakah menurutinya atau menghiraukannya. Tak lama kemudian Ilham pun akhirnya sampai di rumah. Dia lalu membuka pintu rumahnya dan memanggil ibunya karena dia sudah datang. Bu, aku pulang, ucap Ilham. Iya Ham, ibu lagi di dapur, jawab ibunya sedikit berteriak. Ilham pun masuk ke kamar untuk menyimpan tasnya. Setelah itu dia menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Bu, panggil Ilham. Ilham udah datang, jawab ibunya. Iya bu, balas Ilham sambil mencium tangan ibunya. Lagi apa bu? Lagi masak Ham. Masak apa bu? Ini masak sayur asem, kamu suka kan? Jawab ibunya lalu bertanya pada Ilham. Iya bu, aku suka, balas Ilham. Ya udah kamu mandi dulu sana, udah mandi terus makan ya, ucap ibunya. Iya bu, aku ambil handuk dulu ya, balas Ilham. Iya, balas ibunya. Ilham pun masuk kembali ke dalam kamarnya untuk mengambil handuk. Setelah mengambil handuk, Ilham lalu menuju kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, Ilham lalu menuju ruang makan untuk bersiap makan malam bersama ibunya. Udah mateng bu? Tanya Ilham sembari menuju meja makan. Udah nih Ham, ayo kita makan, jawab ibunya. Iya bu, balas Ilham. Ilham pun mengambil piring dan mewadahi nasi juga sayur asem yang sudah dimasak oleh ibunya. Kamu kemana aja Ham? Kok baru pulang jam segini? Tanya ibunya penasaran. Itu dari rumah teman bu, jawab Ilham berbohong. Oh dari rumah teman, ibu kira dari mana? Balas ibunya. Oh iya Ham, tadi ibu dari rumah teman ibu, ucap ibunya. Ngapain bu? Tanya Ilham. Pinjam uang buat bayar kuliah kamu dan buat keperluan sehari-hari kita, jawab ibunya. Maafin Ilham ya bu, jadi bikin ibu susah, ucap Ilham menyesal. Nggak apa-apa kok Ham, kan kewajiban ibu buat biayain kuliah kamu, balas ibunya. Terus nanti gimana bayarnya bu? Tanya Ilham. Ibu bantu-bantu di rumah teman ibu, jadi bayarnya dipotong dari gaji ibu, jawab ibunya. Nanti Ilham bantu ya di sana, balas Ilham. Gak usah Ham, kamu kan kuliah. Tapi kan bu, ucap Ilham terpotong oleh ibunya. Udah gak usah, kamu fokus aja kuliah, biar itu jadi urusan ibu aja, ucap ibunya memotong perkataan Ilham. Iya deh bu. Oh iya, bapak kemana bu? Nggak kelihatan, tanya Ilham penasaran.
Bapak tadi bilang mau nginep di rumah temennya, jawab ibunya. Oh bagus deh, biar nggak ngasarin ibu lagi, balas Ilham kesal pada bapaknya. Hus, kamu nggak boleh ngomong gitu. Walau gimana juga dia tetap jadi bapak kamu, ucap ibunya menasehati anaknya. Iya bu, maafin aku, balas Ilham sambil menundukkan kepalanya. Ya udah, kamu lanjut makan lagi, ucap ibunya. Iya bu, balas Ilham. Setelah selesai makan, Ilham pun membereskan piring bekas ia makan. Bu, aku cuci ya piringnya, ucap Ilham. Gak usah Ham, kamu istirahat aja sana, kamu pasti capek baru pulang kuliah, balas ibunya melarang. Tapi aku mau bantu ibu, balas Ilham. Udah gak usah Ham, kamu ada tugas kan kuliahnya, tanya ibunya. Ada bu, jawab Ilham. Ya udah kerjain aja tugasnya ya, belajar yang rajin biar pinter, perintah ibunya. Iya bu, kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Ilham lalu masuk ke dalam kamarnya. Ia membuka buku dan mulai mengerjakan tugas kuliahnya. Saat sedang mengerjakan tugas kuliahnya, dia kembali teringat perkataan orang misterius di taman tadi yang bernama Putra. Dia masih bingung, apa dia harus datang ke tempat perkumpulannya atau tidak. Dia lalu mengambil dan membaca tulisan di secari kertas yang berisikan alamat perkumpulan tersebut. Desa Sukaangker, dekat hutan dan pohon beringin besar, rumah tua besar satu-satunya. Begitulah isi alamat dari secari kertas tersebut. Setelah selesai membaca alamat tersebut, dia kembali teringat oleh perkataan Putra yang harus menjaga rahasia ini, dan dia harus datang ke sana sendirian. Kenapa dia nyuruh aku datang ke sana sendiri ya? Ucap Ilham bertanya-tanya. Serahasia apa sih perkumpulan itu? Sampai cuma orang-orang yang terpilih aja yang bisa datang ke situ, dan aku nggak boleh ajak yang lain. Ucap Ilham makin penasaran. Ilham pun kembali mengerjakan tugas kuliahnya. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, dia lalu membereskan bukunya dan bersiap untuk tidur. Tidur aja lah, udah ngantuk, ucap Ilham. Dia pun lalu menaiki kasurnya, menarik selimut dan tak lama kemudian tertidur dengan pulas. Keesokan paginya Ilham terbangun dari tidurnya. Hari itu adalah hari libur. Tidak ada kegiatan perkuliahan. Namun Ilham berencana untuk pergi. Dia pergi untuk mendatangi alamat dari perkumpulan yang Putra sebut kemarin. Aku masih aja mikirin omongan si Putra, ucap Ilham kesal. Apa aku datengin aja ya? Penasaran juga, perkumpulan kayak gimana sih yang dimaksud Putra? Lanjut Ilham. Saat sedang berpikir, Ilham dikagetkan oleh suara ketukan ibunya di pintu kamarnya. Ham, bangun, teriak ibunya. Iya bu, ini aku udah bangun, jawab Ilham. Itu, ibu udah siapin sarapannya, cepat keluar, ucap ibunya lagi. Iya bu, sebentar, jawab Ilham. Ilham pun lalu keluar kamarnya dan menuju ruang makan. Kamu jam segini baru bangun, ucap ibunya agak kesal. Hehehe, maaf bu, kemarin kecapean kuliah, jadi aku kebablasan tidurnya, jawab Ilham sambil tersenyum. Untung kamu libur, kalau enggak udah kesiangan kamu kuliahnya, ucap ibunya lagi. Iya bu, iya, aku nggak akan bangun siang lagi deh. Ya udah, kamu sarapan dulu, ucap ibunya sambil memberikan piring untuk Ilham. Ilham mengambil nasi dan lauk pauk secukupnya. Oh ya bu, aku hari ini mau pergi, ucap Ilham. Mau kemana? Kuliah kan libur, tanya ibunya. Ke rumah temen bu, jawab Ilham. Ngapain? Tanya ibunya lagi. Main bu, bosen kalau di rumah terus, jawab Ilham lagi. Iya boleh, tapi jangan malam-malam pulangnya, ucap ibunya memperbolehkan. Iya bu, siap.
Ilham dan ibunya melanjutkan sarapannya hingga selesai. Setelah selesai, Ilham menuju kamarnya untuk mengambil handuk. Dan Ilham pun lalu menuju kamar mandi untuk segera mandi. Setelah selesai mandi, Ilham melilitkan handuk pada badannya dan menuju kamarnya untuk berpakaian. Setelah berpakaian, Ilham mencari ibunya untuk berpamitan. Ternyata ibunya di luar sedang menjemur pakaian. Ilham pun menghampiri ibunya. "Bu, aku pamit pergi dulu ya," ucap Ilham berpamitan pada ibunya. "Iya Ham, hati-hati di jalan ya." "Bapak belum pulang Bu?" tanya Ilham. Saat Ilham bertanya, bapaknya tiba-tiba datang. Ilham pun menghampiri bapaknya untuk berpamitan. "Pak, baru pulang?" tanya Ilham. "Iya," jawab bapaknya ketus. "Pak, aku mau pamit pergi dulu ya," ucap Ilham berpamitan pada bapaknya. "Mau kemana kamu?" tanya bapaknya dengan nada sedikit tinggi. "Mau main ke rumah temen Pak," jawab Ilham. "Nih, uang buat kamu," ucap bapaknya sambil memberikan sejumlah uang. Ilham lalu menerima uang dari bapaknya. "Makasih ya Pak," ucap Ilham senang. Ibunya Ilham merasa aneh karena suaminya pulang tiba-tiba membawa uang. "Itu uang dari mana Pak?" tanya istrinya penasaran. "Udah, gak usah banyak tanya," jawab suaminya ketus. Ilham pun lalu berpamitan pada bapak dan ibunya. Ilham pun lalu meninggalkan rumahnya dengan menggunakan motor. Ilham melajukan motornya di jalan yang tidak terlalu ramai. Sekitar 1 jam kemudian, Ilham akhirnya sampai di tempat yang dimaksud Putra kemarin. Dia menepikan motornya di depan bangunan besar dan satu-satunya. Sesuai yang disampaikan Putra, Ilham melihat bangunan besar yang kelihatannya sudah tua dan terlihat menyeramkan. Sebuah bangunan tunggal di daerah tersebut, ditemani pohon-pohon besar di sekitarnya. Karena memang bangunan itu terletak di dekat hutan yang angker. Ilham mencari-cari keberadaan Putra di sana. Namun dia tidak menemukan siapapun. Di sana tampak sepi. Tidak terlihat satu orang pun di sana. Tidak terlihat ada aktivitas apapun. Hanya suasana sepi dan menyeramkan yang terasa olehnya. "Duh, sepi banget nih. Benar gak sih ini tempatnya?" ucap Ilham bertanya-tanya. "Apa jangan-jangan si Putra itu bohong dan aku mau dijahatin di sini?" ucap Ilham lagi khawatir. Saat dia sedang mencari keberadaan Putra, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dan membuat dia kaget. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata yang menepuk pundaknya adalah Putra. Putra mengenakan pakaian serba hitam. Dan di belakang Putra ada seorang perempuan yang penampilannya pun serba hitam seperti Putra. Mereka berdua seperti memakai seragam berwarna hitam. Karena semuanya sama. "Putra," ucap Ilham kaget. "Kamu tidak perlu kaget dan takut," ucap Putra. "Dia siapa?" tanya Ilham sambil menunjuk seorang perempuan yang bersama Putra. "Dia anggota perkumpulan di sini juga," jawab Putra. "Saya Reni," timpa seorang perempuan yang ternyata bernama Reni. "Saya Ilham," balas Ilham. "Kamu harus di sini sampai besok pagi. Akan ada upacara penyambutan anggota baru untuk kamu," ucap Putra. "Aku akan telepon ibuku dulu buat ngasih kabar," jawab Ilham. Ilham mencari kontak ibunya dan mengabari ibunya. "Halo Bu," ucap Ilham mengawali pembicaraan. "Iya Ham, ada apa?" tanya ibunya. "Aku mau minta izin Bu, kalau aku pulangnya besok pagi," jawab Ilham. "Kenapa Ham, kok besok pagi?" tanya ibunya penasaran. "Aku mau nginep di rumah temen, sekalian ngerjain tugas Bu. Soalnya lagi banyak tugas," jawab Ilham. "Ya udah, hati-hati ya," ucap ibunya. "Iya Bu," balas Ilham lalu menutup teleponnya. "Ayo kita masuk,"
ajak Putra pada Ilham dan Reni. Mereka bertiga pun masuk ke dalam bangunan yang besar, tua dan menyeramkan tersebut. Saat memasuki bangunan yang menyeramkan tersebut, suasana hati Ilham merasakan rasa takut, khawatir dan merinding. Padahal saat itu waktu masih siang. Namun perasaan itu muncul begitu saja saat siang bolong. Ilham mencoba membuang perasaan di dalam hatinya itu. Tapi entah kenapa perasaan itu tidak bisa hilang. Seolah-olah hatinya menolak untuk memasuki bangunan tersebut. Perasaan itu ternyata disadari oleh Putra. Ia memperhatikan gelagat Ilham sedari tadi. Kamu tidak perlu takut. Tidak akan terjadi apa-apa pada diri kamu di sini, ucap Putra tegas. Iya, jawab Ilham sedikit ketakutan. Putra dan Reni mengajak Ilham ke area lapangan yang cukup luas, yang berada di dalam area bangunan besar tersebut. Ini lapangan. Di sini tempat kami melakukan upacara persembahan pada pemimpin sejati kami, ucap Putra sambil menunjukkan lapangannya. Pemimpin sejati? Siapa? Tanya Ilham penasaran. Nanti kamu akan tahu saat kamu mengikuti upacaranya, jawab Reni. Hah? Upacara? Tanya Ilham kaget. Iya, kami akan buat upacara penyambutan untuk kamu sebagai anggota baru, jawab Putra. Ini sebenarnya perkumpulan apa? Kenapa harus ada upacara? Dan itu patung apa? Tanya Ilham sambil menunjuk sebuah patung manusia berkepala kambing. Itu wujud fisik pemimpin sejati kami, jawab Putra. Wujud? Maksudnya pemimpin kalian bukan manusia? Tanya Ilham makin penasaran. Kami punya dua pemimpin. Satu pemimpin dunia dan satu lagi pemimpin sejati, jawab Putra. Siapa pemimpin sejati itu? Tanya Ilham lagi. Kamu tidak perlu banyak bertanya. Nanti kamu akan tahu jawabannya, jawab Reni tegas. Putra dan Reni pun mengajak Ilham ke area lain untuk memperkenalkan tempat-tempat yang ada di dalam bangunan menyeramkan tersebut. Malam pun tiba. Di bangunan menyeramkan itu banyak berdatangan orang yang berpakaian serba hitam. Semua orang sudah berkumpul dan berbaris rapi di tengah lapangan. Putra dan Reni pun mengajak Ilham untuk ikut berbaris di tengah lapangan. Saat Ilham dan yang lainnya sudah berbaris rapi, lalu ada seorang laki-laki yang berperawakan besar berjalan di depan lapangan. Orang tersebut berdiri menghadap ke barisan, berdiri di samping patung manusia berkepala kambing itu. Ilham penasaran, siapa orang yang berperawakan besar itu? Seolah mengetahui isi hati Ilham, Putra lalu berucap pada Ilham, itu Mbah Joko, pemimpin perkumpulan ini, ucap Putra menjelaskan. Ilham lalu membalas dengan anggukan kecil. Mbah Joko lalu memimpin perkumpulan itu untuk memulai upacara. Mbah Joko lalu menghadap ke patung, lalu bersimpu dan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Diikuti oleh seluruh anggota di barisan, termasuk Ilham yang juga mengikuti. Gusti Kaula, kita nyuwun izin. Kita arep nindakake ritual kanggo nampa. Kula warga anyar kita, nyuwun idin kita, lancar kita metu. Gusti Kaula, Gusti Setan, Gusti Agung, Gusti ingkang langgeng, kanggo awake dewe sing ringkih. Begitu ucap Mbah Joko dalam bahasa Jawa memulai upacaranya. Ilham tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Mbah Joko, namun dia tetap mengikuti. Setelah selesai, Mbah Joko lalu memanggil Ilham maju ke depan. Anggota baru, maju ke depan, ucap Mbah Joko memanggil. Ilham pun lalu menuju ke depan dan menghadap Mbah Joko. Siapa nama kamu? Tanya Mbah Joko. Ilham, Mbah,
Jawab Ilham. Kamu harus setia pada perkumpulan ini dan jangan pernah mengkhianati Tuhan kami iblis, ucap Mbah Joko. Mendengar itu Ilham kaget. Ternyata perkumpulan ini adalah perkumpulan sesat, perkumpulan penyembah iblis. Namun Ilham tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia sudah terlanjur masuk dalam perkumpulan ini. Mbah Joko lalu melanjutkan perkataannya. Kamu bersimpu di depan Tuhan Iblis, ucap Mbah Joko memerintah. Ilham pun menuruti perkataan Mbah Joko. Dia pun bersimpu di depan patung yang ternyata adalah patung iblis. Ilham diberi secari kertas berisi tulisan oleh Mbah Joko. Kertas itu disimpan di bawah, di depan Ilham bersimpuh. Baca perjanjian setia ini dengan tulus pada Tuhan Iblis. Jangan main-main, ucap Mbah Joko tegas. Ilham pun lalu memulai ucapannya. Gusti setan, Gusti ingkang langgeng, aku janji bakal setia. Aku ora bakal ngianati kowe. Aku korban jiwaku, yen aku kiantun marang Gusti. Namung Gusti ingkang kaula sembah, Gusti kaula ingkang tunggal. Setelah selesai mengucapkan itu, Ilham lalu berdiri. Selamat, kamu sudah diterima di sini, di sekte Bakti Ireng, ucap Mbah Joko. Dan kamu harus ingat perkataan ini. Kalau kamu sudah masuk, tidak mungkin bisa keluar lagi, ucap Mbah Joko mengingatkan. Ilham hanya mengangguk. Setelah itu, Mbah Joko memberikan jubah hitam pada Ilham. Selalu pakai ini saat berada di sini, ucap Mbah Joko. Ilham lalu mengenakan jubah itu. Mulai saat ini, Ilham jadi bagian dari kita, ucap Mbah Joko. Ilham lalu kembali ke barisannya lagi. Perkumpulan itu pun lalu melanjutkan kegiatannya hingga pagi hari. Ilham selesai mengikuti segala kegiatan yang dilakukan oleh sekte itu. Awalnya dia merasa aneh, karena banyak hal yang tidak wajar dilakukan oleh sekte itu. Mulai dari menyembah patung yang mereka beri nama Gusti Baphomet, sampai bernyanyi yang inti nyanyiannya adalah mereka budak iblis. Ilham penasaran dengan yang dilakukan sekte itu. Lalu dia bertanya pada teman barunya Putra. Kenapa kita harus melakukan itu semua? Tanya Ilham penasaran. Sebagai bukti pengabdian kita pada Gusti Baphomet, jawab Putra tegas. Bukankah kita sebagai hamba Tuhan? Tanya Ilham lagi. Tuhan itu tidak ada. Kitab-kitab dari semua agama itu bohong. Semuanya buatan manusia. Jadi Tuhan itu adalah omong kosong, jawab Putra tegas. Ilham kaget mendengar jawaban dari Putra. Namun entah kenapa Ilham seperti mengiyakan saja jawaban dari Putra. Dulu saya percaya pada Tuhan dan kitabnya. Saya sering beribadah pada Tuhan. Saya sering meminta, tapi semua permintaan saya tidak terkabul. Saya hidup susah. Tapi ketika saya masuk sekte Bakti Ireng dan ketika saya mulai menyembah Gusti Baphomet, kehidupan saya berubah. Saya bisa mewujudkan semua keinginan saya. Sejak saat itu, saya tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, ucap Putra melanjutkan. Ilham tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa diam saja. Dia seperti terhipnotis oleh perkataan Putra. Ilham pun memutuskan untuk pulang karena anggota yang lain dan juga pemimpin sekte sudah pulang terlebih dahulu. Hanya menyisakan Ilham dan Putra saja di sana. Aku pulang dulu ya Put, ucap Ilham pada Putra. Tunggu sebentar, ini ada titipan dari Mbah Joko. Mbah Joko bilang kamu harus pakai ini setiap saat, ucap Putra sembari memberikan sebuah kalung yang memiliki lambang bintang di dalam lingkaran. Apa ini? Tanya Ilham bingung. Itu tanda anggota Bakti Ireng,
Selain itu, kalung itu juga bisa jadi pembawa keberuntungan untuk kamu, jawab putra. Ilham pun lalu memakai kalung tersebut. Kamu harus selalu pakai kalung itu, dimanapun kamu berada. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan menimpa kamu, ucap putra mengingatkan. Ilham hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Setelah itu Ilham pun pulang dan pergi meninggalkan tempat itu. Sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya Ilham pun sampai di rumahnya. Di depan rumahnya, dia melihat ibunya sedang menjemur pakaian. Lalu dia pun menghampiri ibunya tersebut. "Bu," panggil Ilham sambil menghampiri ibunya. Ilham udah datang," jawab ibunya sambil menyambut kedatangan anaknya. "Iya, Bu," balas Ilham lalu mencium tangan ibunya. "Kamu udah sarapan belum?" tanya ibunya. "Belum, Bu," jawab Ilham. "Ya udah, kamu sarapan dulu, Gi," ucap ibunya. "Aku mau mandi dulu, Bu, badan lengket semua nih," balas Ilham. "Ya udah, kamu mandi dulu sana terus sarapan. Handuknya ada di kamar. Buat sarapan udah ibu siapin di meja makan," ucap ibunya sambil menjemur pakaian. "Iya, Bu," jawab Ilham. Ilham lalu masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya untuk menyimpan tas dan mengambil handuk. Setelah mengambil handuknya, dia lalu menuju kamar mandi untuk segera mandi. Setengah jam kemudian, Ilham keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang dililitkan di tubuhnya. Dia lalu menuju kamarnya untuk berpakaian. Setelah berpakaian, Ilham menuju meja makan untuk sarapan. Ternyata di ruang makan sudah ada ibunya yang menunggu. "Ayo sarapan, Ham," ajak ibunya pada Ilham. "Iya, Bu," jawab Ilham. Lalu dia mengambil piring dan mewadahi nasi juga lauk pauknya. Sembari makan, Ilham dan ibunya mengobrol. "Kamu jam segini kok baru pulang, Ham?" tanya ibunya. "Iya, Bu, lagi banyak tugas nih," jawab Ilham berbohong. "Tugas apa sih, Ham, sampai nginep gitu? Jangan-jangan kamu cuma main ya?" tanya ibunya sambil bercanda. "Enggak lah, Bu, beneran kok ngerjain tugas. Sekarang lagi banyak tugas kuliahnya, Bu," jawab Ilham. "Ya udah, Ibu percaya," balas ibunya. "Ayo habisin sarapannya, pasti kamu lapar ya." "Nggak ditawarin makan emangnya di sana?" tanya ibunya. "Ditawarin kok, Bu, cuma aku tolak aja. Soalnya nggak enak kalau ikut sarapan di sana," jawab Ilham. "Ya udah, kamu makannya yang banyak biar kenyang," ucap ibunya. Ilham dan ibunya pun melanjutkan sarapannya hingga selesai. "Aku bantu beresin ya, Bu," ucap Ilham menawarkan bantuan. "Nggak usah, Ham, kamu kan baru pulang, pasti capek." "Ya udah deh, Bu, aku mau istirahat aja, ngantuk banget nih. Soalnya semalam begadang," balas Ilham sambil merentangkan tangannya. Saat Ilham sedang merentangkan tangannya karena badannya pegal, ibu Ilham memperhatikan kalung yang dipakai oleh Ilham. "Itu apa, Ham? Kalung ya?" tanya ibunya penasaran pada kalung Ilham. Iya, Bu," jawab Ilham sedikit gugup. "Kalung dari mana?" tanya ibunya lagi. "Dari temen, Bu, yang ngajakin aku nginep di rumahnya," jawab Ilham. "Oh, tumben kamu pakai itu kalung. Biasanya nggak suka pakai kalung," ucap ibunya heran. "Ya nggak enak lah, Bu, masa aku nggak terima. Dan kata dia juga aku jadi makin ganteng kalau pakai kalung ini." Hehehe, balas Ilham lalu tertawa. "Ah, kamu ini ada-ada aja," balas ibunya tersenyum. "Ya udah, Bu, aku ke kamar dulu ya, ngantuk pengen tidur," ucap Ilham. "Iya," jawab ibunya. Ilham pun lalu menuju kamarnya untuk beristirahat, karena semalam dia tidak tidur sama sekali. Di dalam kamarnya, Ilham teringat kejadian selama dia mengikuti kegiatan sekte itu. Terutama perkataan Mbah Joko yang terus dia ingat sampai sekarang. "Gusti kita punika Gusti Baphomet, Gusti ingkang Maha Agung, Gusti sejati, Gusti ingkang sampurna."
Kita menyembah Gusti Baphomet. Ora ana sing pantes disembah kajaba Gusti Baphomet. Kata-kata itulah yang diucapkan oleh Mbah Joko. Kata yang selalu diingat oleh Ilham. Walaupun dia tidak mengerti bahasa Jawa, tetapi dia paham maksud dari perkataan Mbah Joko itu. Ilham juga teringat kata-kata teman barunya Putra. Kata-kata yang mengubah hidupnya dan juga mengubah cara pandangnya. Putra mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu omong kosong dan kitab-kitab agama itu adalah pembohongan dan sebuah pembodohan pada manusia. Entah kenapa kata-kata yang dilontarkan oleh Mbah Joko dan juga Putra diyakini oleh Ilham. Padahal sebelumnya Ilham adalah orang yang percaya pada Tuhan. Ternyata emang benar apa yang dikatakan oleh Mbah Joko dan Putra. Tuhan itu memang gak ada. Semua kitab itu adalah pembodohan. Semua itu benar. Kehidupan keluargaku adalah buktinya. Ucap Ilham penuh yakin dengan perkataan orang-orang di sekte itu. Ilham pun lalu memegang kalung pemberian Mbah Joko yang dia kenakan sekarang. Kalung yang akan membawa dia pada nasib baik dan keselamatan. Pada kerasnya kehidupan dunia. Dia juga lalu mengambil sesuatu barang mirip pajangan. Sebuah pajangan berlatar hitam dengan simbol bintang terbalik berwarna merah dalam lingkaran. Dan juga gambar Gusti Baphomet yang sekarang dia sembah. Juga bertuliskan nama sekte yang saat ini dimasuki oleh Ilham, Bakti Ireng. Lalu ia menggantungkan pajangan tersebut di tembok yang sudah ada paku. Dia gantung pajangan tersebut dengan rapi dan penuh hati-hati supaya pajangan tersebut tidak jatuh. Karena Mbah Joko mengingatkan Ilham supaya tidak menjatuhkan, menginjak atau membakar pajangan tersebut. Jikalau itu terjadi, maka akan terjadi suatu hal yang buruk yang akan menimpa Ilham. Lalu Ilham teringat perkataan Mbah Joko padanya semalam. Ilham, jaga baik-baik pajangan ini. Pasang di tempat yang tinggi. Di tempat kamu bisa melakukan pemujaan pada Gusti Baphomet. Jangan sampai jatuh, terinjak ataupun terbakar. Kalau sampai itu terjadi, kamu akan mendapatkan suatu hal yang buruk yang akan terjadi pada kehidupan kamu. Ucap Mbah Joko memperingati Ilham. Baik Mbah, saya mengerti. Saya akan jaga baik-baik pajangan Gusti Baphomet ini. Jawab Ilham sambil menundukkan kepalanya. Dan kamu harus ingat juga, jangan sampai ada yang tahu kalau kamu punya pajangan Gusti Baphomet ini. Apalagi kalau kamu sampai ketahuan jadi anggota sekte ini. Ini sekte rahasia. Tidak boleh ada yang tahu selain kita. Ucap Mbah Joko mengingatkan Ilham lagi. Baik Mbah, jawab Ilham. Setelah memasang pajangan itu dengan rapi dan hati-hati, Ilham lalu bersiap untuk tidur. Karena dia merasa sangat lelah dan sangat mengantuk seusai mengikuti kegiatan sekte itu. Sebelum beranjak tidur, Ilham mengunci pintu kamarnya supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam kamarnya. Dia tidak ingin orang tuanya mengetahui kalau anaknya jadi salah satu anggota sekte penyembah iblis. Dan Mbah Joko pun mengingatkan supaya menjaga kerahasiaan sekte itu. Setelah mengunci pintu, Ilham lalu beranjak tidur, menarik selimut dan tak lama kemudian dia tertidur dengan pulas. Tok tok tok, suara ketukan pintu kamar Ilham. Ham bangun, udah sore nih, panggil ibunya sambil mengetuk pintu kamar Ilham. Ilham pun lalu terbangun mendengar suara ibunya memanggil. Ilham menguap sambil merentangkan tangannya. Ham bangun, panggil ibunya lagi. Iya bu, aku udah bangun nih, jawab Ilham sambil mengumpulkan kesadarannya. Ilham lalu menuju pintu kamarnya dan membukakan pintu kamarnya. Pules banget kamu tidur, sore gini baru bangun, ucap ibunya. Hehehehe. Iya bu, capek banget soalnya, ngantuk. Soalnya kemarin aku begadang ngerjain tugas kuliah.
Ngerjain tugas apa main game? Sampai begadang gitu, ucap ibunya lagi. Beneran bu, ngerjain tugas, masa aku bohong sih? Mana handuk kamu? Dari tadi ibu nyariin gak ketemu. Aduh, aku lupa bu, handuknya aku simpen di kamar. Hehehe, jawab Ilham sambil menepuk jidatnya. Kamu ini kecapean sampai lupa gitu, balas ibunya. Ya udah, ibu mau ngambil handuk kamu, ucap ibunya berusaha masuk ke kamar Ilham. Jangan bu, biar aku aja yang ambilin, balas Ilham sambil berusaha menghalangi ibunya agar tidak masuk kamar. Kamu kenapa sih Ham? Kok ibu gak boleh masuk kamar kamu? Tanya ibunya penasaran dengan tingkah laku Ilham. Gak apa-apa kok bu, biar aku yang ambilin aja handuknya. Ya udah cepet ambil, mau ibu jemur nih biar gak bau. Iya bu, bentar. Ini bu handuknya. Kamu ini aneh banget. Ya udah, ibu mau jemur dulu handuknya, ucap ibunya merasa aneh pada Ilham. Iya bu, jawab Ilham. Ibunya pun berlalu keluar rumah untuk menjemur handuk Ilham. Ilham pun kembali masuk ke kamarnya untuk membersihkan kamarnya yang sedikit berantakan. Setelah selesai membereskan kamarnya, Ilham dipanggil ibunya. Ham, ayo makan dulu, panggil ibunya sambil berusaha membuka pintu kamar Ilham. Iya bu, sebentar, jawab Ilham. Ilham pun lalu membuka pintu kamarnya. Ternyata di depan kamar ada ibunya yang sedang berdiri di sana. Loh, ibu ngapain di sini? Tanya Ilham kaget melihat ibunya. Kamu kenapa Ham? Kok kaget gitu? Terus ini pintu kamar kamu kok dikunci juga? Gak biasanya loh kamu kunci pintu kamar. Gak apa-apa kok bu, pengen aja aku kunci. Dan tadi aku lagi beresin kamar, jawab Ilham. Tumben kamu beresin kamar sendiri, biasanya kan sama ibu, ucap ibunya. Ya sesekali aku yang bersihin bu, kasihan ibu capek. Bersih gak tuh kamarnya? Coba ibu lihat. Bersih kok bu, ibu gak perlu lihat, percaya aja deh sama aku bu. Ya udah, kamu makan dulu sana, pasti lapar kan, ucap ibunya. Ibu gak ikut makan? Tanya Ilham. Enggak, ibu tadi udah makan duluan, jawab ibunya. Ya udah deh bu, aku makan dulu ya, ucap Ilham pada ibunya. Ilham pun lalu menuju meja makan untuk segera makan. Sementara ibunya pergi ke dapur untuk mencuci piring bekas makan dirinya. Saat sedang makan, ibunya duduk menemani Ilham yang sedang makan. Bapak kemana bu? Dari tadi gak kelihatan, tanya Ilham. Katanya sih mau cari uang, tapi gak tahu cari uang kemana, jawab ibunya. Oh gitu, balas Ilham. Gimana tugas kuliahnya udah beres belum? Tanya ibunya. Belum bu, dikit lagi. Ini udah selesai makan aku, mau lanjut ngerjain tugasnya, jawab Ilham berbohong. Padahal tugas kuliahnya memang belum dikerjakan sama sekali, karena semalam Ilham mengikuti kegiatan sekte itu. Udah ngerjain sampai begadang belum beres juga, tanya ibunya lagi. Iya bu, belum, tugasnya banyak, jawab Ilham. Ya udah, selesai makan langsung kerjain tugasnya biar cepat beres, balas ibunya. Iya bu. Setelah selesai makan, Ilham lalu membereskan piring makannya. Udah sini, ibu aja yang beresin. Kamu ke kamar aja kerjain tugasnya, ucap ibunya mengambil piring bekas makan Ilham. Iya bu. Ilham lalu menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya tersebut. Di dalam kamarnya dia langsung segera mengerjakan tugas kuliahnya itu. Cukup banyak tugas kuliah yang harus dia kerjakan. Hari sore itu pun sudah menjelang malam. Saat sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba HP Ilham berbunyi. Ternyata ada notif pesan dari sahabatnya Doni. Ham, udah beres belum tugasnya? Tanya Doni. Ini lagi ngerjain Don. Kamu udah beres belum? Balas Ilham. Ada beberapa yang belum aku kerjain, soalnya nggak ngerti, balas Doni. Doni pun mengirimkan beberapa foto tugas yang dia tidak mengerti itu.
Ya udah, kamu besok kesini aja kerjain bareng yang kamu nggak ngerti itu, jawab Ilham. Oke deh, aku besok kesana Ham, balas Doni. Ya udah, aku mau lanjut ngerjain tugas yang lain dulu, jawab Ilham. Oke Ham, balas Doni. Ilham pun lalu melanjutkan mengerjakan tugasnya. Waktu menunjukkan sudah pukul 9 malam. Akhirnya Ilham selesai juga mengerjakan tugas kuliahnya itu. Setelah selesai, Ilham merasa ingin buang air kecil. Lalu dia pun keluar dari kamarnya dan segera pergi ke kamar mandi. Saat keluar kamar, dia melihat ibunya sedang menonton TV. Belum tidur Ham? Tanya ibunya. Belum Bu, ini mau kencing dulu, jawab Ilham. Ilham berlalu meninggalkan ibunya dan menuju kamar mandi. Saat Ilham sedang di kamar mandi, ibunya penasaran dengan kamar Ilham karena dia tidak diperbolehkan masuk oleh Ilham. Kebetulan pintu kamarnya tidak dikunci oleh Ilham. Tanpa pikir panjang, Bu Dewi mulai mengendap memeriksa kamar Ilham. Takut anaknya itu akan tahu. Saat sedang mengendap dan berusaha membuka pintu kamar anaknya, tiba-tiba pundak Bu Dewi ada yang menepuk. Bu, jawab, ucap seseorang sambil menepuk pundak ibunya. Saat menoleh ke belakang, Bu Dewi kaget. Ternyata yang menepuk pundaknya adalah Ilham anaknya. Kirain siapa? Kaget ibu, ucap ibunya kaget. Ibu lagi ngapain? Tanya Ilham. Gak lagi apa-apa kok Ham, cuma pengen lihat kamar kamu aja udah bersih atau belum. Udah bersih kok Bu, jangan masuk ke kamar Ilham ya Bu, ucap Ilham mengingatkan ibunya. Emangnya kenapa Ham? Pokoknya jangan ya Bu. Iya Ham, ibu gak akan masuk kamar kamu, balas ibunya. Ya udah Bu, aku masuk kamar dulu, pengen tidur, ngantuk. Iya Ham, balas ibunya. Ilham pun lalu masuk ke kamarnya dan segera tidur. Saat hendak tidur, Ilham teringat oleh perintah Mbah Joko bahwa dia harus beribadah setiap tengah malam kepada Gusti Baphomet. Aduh, aku lupa. Tengah malam kan aku harus ibadah, ucap Ilham. Ya udah deh, aku baca buku aja sambil nunggu tengah malam, lanjut Ilham. Setelah sekian lama membaca buku dan bermain HP-nya, akhirnya waktu mendekati pukul 12 malam. Udah mau jam 12 nih. Aku harus siap-siap ibadah, ucap Ilham. Lalu dia mulai mempersiapkan peralatan ibadahnya seperti jubah hitam, kalung, lilin, dupa, dan juga gantungan simbol bintang terbalik dalam lingkaran yang ia dapatkan dari perkumpulan sekte itu. Dan ia juga tak lupa mematikan lampu kamarnya sebagai syarat ibadah. Ilham lalu memulai ibadahnya dengan kata-kata yang diberitahukan oleh Mbah Joko. Ilham mulai berlutut dan menundukkan badannya sambil memegang gantungan simbol sekte. Gusti Baphomet, abdi dalem nguasani manungsa, Gusti sekte kita, namung paduka ingkang kaula sembah, mung marang kowe aku manut. Aku ora duwe apa-apa kanggo nyembah kejaba sampean. Ora ana pangeran kajaba sira. Gusti Agung, Gusti Kang Maha Kuasa. Ilham mengucapkan kata-kata tersebut sampai 3 kali. Saat mengucapkan kata-kata tersebut, Ilham merasakan badannya seketika menjadi panas dan dadanya pun berdegup kencang. Namun ia tak menghiraukan apa yang dirasakannya. Ia terus melanjutkan ritual penyembahan hingga selesai. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, ia lalu bersujud beberapa saat sambil mengucapkan, Gusti Baphomet, nampi sembah kaula. Aku pengin dadi abdi sing manut Gusti Agung, Gusti Kang Maha Kuasa. Setelah itu Ilham pun bangkit. Lalu dia merapikan kembali peralatan ibadahnya. Saat itu Ilham masih merasakan panas di badannya, juga dadanya yang berdegup kencang. Namun
ia lagi-lagi tak memperdulikannya. Setelah selesai membereskan peralatannya, Ilham lalu bersiap untuk tidur. Dia pun lalu tertidur dengan pulasnya. Keesokan harinya, Ilham bangun pagi-pagi. Lalu dia pun keluar kamarnya dan tak lupa mengunci pintu kamarnya. Ilham mencari ibunya. Ternyata ibunya sedang di dapur, sedang menyiapkan sarapan. "Baru bangun, Ham?" tanya ibunya. "Iya, Bu," jawab Ilham. "Ayo kita sarapan dulu," ajak ibunya. "Bapak belum pulang, Bu?" tanya Ilham sambil mengambil nasi dan lauk pauk. "Belum, mungkin nanti siang," jawab ibunya. "Oh ya, Bu, nanti teman aku mau kesini," ucap Ilham. "Siapa?" tanya ibunya. "Doni, Bu, mau ngerjain tugas," jawab Ilham. "Belum beres juga tugas kamu. Bukannya kamu ngerjain sampai nginep di rumah teman kamu?" tanya ibunya lagi. "Beda lagi, Bu, tugasnya. Ini juga temennya beda," jawab Ilham. "Oh ya udah boleh," balas ibunya. Ilham dan ibunya pun melanjutkan sarapannya hingga selesai. Setelah selesai sarapan, ibunya membereskan piring dibantu oleh Ilham. Beberapa saat kemudian Doni pun datang. Ilham lalu menyambut kedatangan Doni di depan rumahnya. "Baru sampai, Don?" tanya Ilham. "Iya, Ham," jawab Doni. "Ya udah, ayo masuk," ajak Ilham pada Doni. Ilham dan Doni pun masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Doni disambut oleh ibunya Ilham. "Temennya Ilham ya?" tanya ibunya Ilham. "Iya, Bu, saya Doni," jawab Doni sambil mencium tangan ibunya Ilham. "Mau minum apa?" tanya ibunya Ilham menawarkan. "Gak usah repot-repot, Bu," jawab Doni. "Gak apa-apa, ibu siapin teh manis ya," ucap ibunya Ilham. "Iya, Bu, makasih," jawab Doni. Ibunya Ilham pun berlalu meninggalkan mereka berdua. Ilham pun lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil buku tugas kuliahnya. Dan Doni pun mengeluarkan bukunya dari dalam tas. "Ini, Ham, aku gak ngerti yang ini," ucap Doni sambil menunjukkan tugasnya. "Oh, kalau ini gampang, Don," jawab Ilham. Ilham pun lalu memberitahu cara mengerjakannya. Dan Doni pun mulai mengerjakan tugasnya itu. Saat sedang mengerjakan tugas, ibunya Ilham menyajikan minuman untuk mereka berdua. "Ini tehnya diminum dulu," ucap ibunya Ilham. "Iya, Bu, terima kasih," jawab Doni. Setelah selesai mengerjakan tugasnya itu, mereka pun mengambil gelas teh lalu meminumnya. Lalu mereka lanjut mengobrol. Saat sedang mengobrol, Doni melihat kalung yang dipasang di leher Ilham. "Itu kalung, Ham?" tanya Doni. "Iya, Don," jawab Ilham. "Kalung apa tuh?" tanya Doni lagi penasaran. "Kalung biasa aja, bukan kalung apa-apa," jawab Ilham. "Oh, bagus juga kalungnya. Pengen juga dong, hehehe," balas Doni sambil tertawa kecil. "Iya dong," balas Ilham. "Beli di mana, Ham? Aku pengen nih," tanya Doni makin penasaran. "Rahasia," jawab Ilham tidak mau memberitahu Doni. Setelah mereka mengobrol panjang lebar, Doni pun pamit pulang. "Ham, aku pulang dulu ya," ucap Doni. "Bentar, aku panggil ibuku dulu ya," balas Ilham. Lalu Ilham pun memanggil ibunya dan memberitahu kalau temannya mau pulang. "Bu, aku pulang dulu ya," ucap Doni berpamitan pada ibu Ilham. "Kok cepet-cepet pulang, Don?" tanya ibu Ilham. "Iya, Bu, mau pergi soalnya," jawab Doni. "Oh, ya udah, hati-hati di jalan ya. Sering-sering main ke sini," ucap ibunya Ilham. "Iya, Bu, siap," balas Doni. Lalu Doni pun berpamitan pada Ilham dan mulai meninggalkan rumah Ilham menggunakan motornya. Setiap malamnya, Ilham selalu beribadah pada Tuhan barunya, Gusti Baphomet.
Namun dia tetap memperhatikan keadaan rumahnya supaya tidak ada yang curiga dengan perbuatannya. Dia selalu tidur setelah melakukan penyembahannya itu. Bu Dewi selalu curiga dengan suara-suara yang dia dengar setiap tengah malam. Suatu malam, Bu Dewi mencoba untuk menguping suara yang terdengar di kamar Ilham. Namun Bu Dewi tidak bisa mendengar dengan jelas suara yang terdengar dari kamar Ilham itu. Karena suara itu terdengar samar-samar dan juga terdengar dengan bahasa yang tidak dimengerti olehnya. Setiap paginya, Bu Dewi selalu menanyakan perihal suara itu pada anaknya tersebut. "Ham, tiap tengah malam ibu suka dengar suara aneh di kamar kamu. Itu suara apa sih? Suaranya juga mirip kamu," tanya ibunya penasaran. "Suara apa sih, Bu? Aku nggak pernah denger kok." "Ibu salah denger kali. Tiap tengah malam kan aku udah tidur," jawab Ilham. "Beneran Ham, ibu nggak salah denger," ucap ibunya lagi. "Udah ya Bu, aku mau berangkat kuliah dulu," balas Ilham lalu berpamitan pada ibunya. Ilham pun lalu segera berangkat menggunakan motornya. Bu Dewi masih saja penasaran dengan apa yang dilakukan Ilham di dalam kamarnya. Namun saat dia hendak mengecek dalam kamar anaknya itu, kamarnya selalu terkunci. Jadi dia tidak bisa mengetahui isi di dalam kamar anaknya itu. Setelah beberapa kali menyembah, akhirnya keinginan Ilham terwujud juga. Dia punya keinginan untuk memiliki banyak uang. Dia akhirnya mendapatkan uang setiap kali dia melaksanakan ibadah puncak setiap malam Jumat. Ilham setiap malam Jumat selalu pergi, dan keesokan harinya selalu membawa uang dan memberikannya pada ibunya. Sudah beberapa minggu, Ilham selalu pergi saat malam Jumat, dan alasannya selalu mengerjakan tugas di rumah temannya. Ibunya jadi penasaran, dan suatu hari dia menanyakan pada Ilham saat dirinya diberi uang lagi oleh Ilham. "Bu, ini uang buat ibu," ucap Ilham sambil memberikan sejumlah uang untuk ibunya. "Ini uang dari mana, Ham?" tanya ibunya penasaran. "Udah, ibu terima aja uangnya. Ibu gak perlu tahu aku dapat uang dari mana," jawab Ilham. "Kamu gak kayak bapak kan, berjudi?" tanya ibunya lagi. "Enggak kok Bu, ini bukan uang hasil judi. Ibu tenang aja," jawab Ilham sambil tersenyum. "Syukurlah, terima kasih ya Ham," balas ibunya. "Iya Bu, aku mau mandi dulu ya," ucap Ilham. Ilham pun menuju kamarnya untuk menyimpan tas dan mengambil handuknya. Tak lupa juga dia mengunci pintu kamarnya. Bu Dewi mencoba berpikir positif pada anaknya. Tapi tetap saja pikiran Bu Dewi masih belum tenang. Dia pun lalu mengobrol dengan suaminya yang sedang menonton TV. "Pak, ini si Ilham tadi ngasih uang ke ibu. Kira-kira dia dapat uang dari mana ya?" ucap Bu Dewi pada suaminya. "Palingan juga judi kayak bapak," jawab suaminya. "Hus, bapak ini kalau ngomong suka ngasal. Dia bilang bukan uang judi," balas Bu Dewi. "Udahlah, terima aja duit dari si Ilham itu," balas suaminya. "Tapi ibu penasaran Pak, dia dapat uang banyak gini dari mana?" ucap Bu Dewi makin penasaran. "Tinggal terima aja apa susahnya? Kan jadi enak bisa beli apapun. Bapak juga bisa main judi sepuasnya," balas suaminya. "Udah, bapak jangan main judi lagi. Kasihan Pak, Ilham udah ngasih uang banyak, masa bapak habisin buat judi?" ucap Bu Dewi tegas. "Biarin aja lah, biar bapak banyak duit," balas suaminya. Saat Bu Dewi dan suaminya sedang mengobrol, tiba-tiba Ilham datang menghampiri dan berkata pada bapaknya, "Pak, bapak jangan main judi lagi ya. Ilham janji bakal kasih bapak uang.
Tapi Bapak jangan main judi lagi, ucap Ilham mengagetkan mereka berdua. Bisa jamin gak kamu ngasih uang terus ke Bapak? Tanya bapaknya. Iya Pak, aku janji, ucap Ilham berjanji pada bapaknya. Oke, kalau gitu Bapak gak akan judi lagi. Tapi kamu harus ngasih uang ke Bapak yang banyak, ucap bapaknya. Bapak jangan gitu, masa nyuruh anaknya buat nafkahin kita? Ucap Ibu Ilham memotong pembicaraan mereka. Biarin Bu, gak apa-apa. Yang penting Bapak gak main judi lagi, ucap Ilham. Tuh Bu, si Ilham aja gak keberatan. Masa Ibu ngelarang, ucap suaminya. Ya udah Pak, Bu, aku ke kamar dulu ya, mau istirahat, ucap Ilham. Iya Ham, balas ibunya. Ilham pun berlalu masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Jawaban Ilham membuat Bu Dewi makin penasaran. Dari mana sebenarnya uang yang didapatkan oleh Ilham? Bu Dewi pun berencana untuk mengikuti kemana perginya Ilham setiap malam Jumat. Akhirnya malam yang ditunggu pun tiba. Seperti biasa, Ilham berpamitan pada bapaknya dan ibunya. Bu Dewi bersikap biasa supaya tidak dicurigai oleh Ilham. Bu, aku pamit pergi dulu ya, ucap Ilham berpamitan. Iya Ham, hati-hati ya, balas ibunya. Ilham pun lalu melajukan motornya meninggalkan rumahnya. Beberapa saat kemudian, Bu Dewi pamitan ke suaminya. Pak, aku pergi dulu ya, ucap istrinya berpamitan. Mau kemana kamu? Tanya suaminya. Ke rumah Bu Yanti Pak, teman ibu. Tadi udah janjian mau ke rumahnya, jawab istrinya berbohong. Ya udah sana, balas suaminya. Bu Dewi pun lalu keluar rumah dan sudah ditunggu oleh ojek pesanannya. Bu Dewi dan ojek itu pun lalu pergi meninggalkan rumah. Sekitar beberapa menit perjalanan, Bu Dewi pun melihat motor Ilham di depannya yang jaraknya agak jauh. Pak, tolong ikutin motor itu ya, ucap Bu Dewi pada tukang ojek itu. Iya Bu, jawab tukang ojek. Sepanjang perjalanan Bu Dewi masih diliputi rasa penasaran yang teramat sangat. Sekitar 1 jam perjalanan, Bu Dewi pun akhirnya sampai di tempat yang dituju oleh anaknya itu. Bu Dewi kaget. Ternyata tempat yang dituju oleh anaknya itu adalah sebuah bangunan besar, tua dan menyeramkan, yang terletak di dekat hutan terlarang. Bu Dewi pun turun dari motor ojek tersebut. Ini Pak uangnya, ucap Bu Dewi sambil memberikan uangnya pada tukang ojek itu. Iya Bu, makasih, balas tukang ojek itu. Tukang ojek itu pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Bu Dewi lalu mulai mendekati tempat itu. Karena melihat Ilham sudah masuk dan Ilham menggunakan jubah hitam. Makin dekat Bu Dewi dengan tempat itu, Bu Dewi mulai memasuki area bangunan tersebut. Dia pun akhirnya bersembunyi di dekat pintu utama yang banyak terdapat kotak-kotak bekas yang besar. Di sana Bu Dewi melihat banyak orang yang berjubah hitam seperti Ilham. Bu Dewi melihat Ilham sedang mengobrol dengan seseorang yang berperawakan besar dan juga 1 orang lagi seperti seumuran dengan anaknya. Bu Dewi pun melihat sekitar dan alangkah kagetnya. Dia melihat banyak simbol-simbol aneh dan juga patung manusia berkepala kambing. Tempat apa ini? Kenapa Ilham datang ke sini? Ucap Bu Dewi bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian Bu Dewi tersadar kalau tempat ini adalah tempat pemujaan iblis. Dia mengetahui itu karena melihat berita dan juga suka mendengar pembicaraan orang-orang. Saat sedang memperhatikan mereka, tak sengaja Bu Dewi menyenggol kotak besar itu, dan kotak besar itu pun terjatuh. Sontak saja hal itu mengejutkan orang-orang yang ada di situ. Tak terkecuali Ilham. Hei, siapa kamu?
teriak orang berperawakan besar itu yang bernama Mbah Joko. Bu Dewi mengetahui namanya karena mendengar pembicaraan anaknya dengan orang itu. Bu Dewi pun lalu berlari keluar bangunan tersebut dan mencari tempat perlindungan. Mbah Joko pun memerintahkan semua anggotanya untuk mengejar Bu Dewi. Bu Dewi lalu bersembunyi di sekitar hutan dan mencoba menelepon suaminya untuk meminta bantuan. Teleponnya pun akhirnya diangkat oleh suaminya. "Halo Pak," ucap Bu Dewi ketakutan. "Kamu kenapa?" tanya suaminya. "Pak, tolong aku Pak. Aku tadi ngikutin Ilham. Ternyata Ilham jadi anggota sekte. Sekarang aku ketahuan dan lagi dikejar oleh mereka," ucap Bu Dewi panik. "Yang benar kamu, jangan bercanda," tanya suaminya tidak percaya. "Benar Pak, cepat ke sini. Aku ada di hutan terlarang," jawab Bu Dewi. "Oke, aku ke sana. Aku bakal minta bantuan Mbak Karto," balas suaminya. Suaminya pun menutup teleponnya dan Bu Dewi mengharapkan cepat kedatangan suaminya dengan Mbak Karto. Mbak Karto adalah seorang paranormal yang paling sakti di daerah tersebut. Mbah Karto pun memiliki kesaktian dan memiliki budak iblis juga. Saat sedang bersembunyi, Mbah Joko terus berteriak memanggil Bu Dewi. "Keluar kamu!" teriak Mbah Joko. "Hei, keluar! Kamu gak akan selamat!" teriak Mbah Joko. Beberapa saat kemudian Mbah Joko melihat Bu Dewi yang sedang bersembunyi di semak-semak. "Hahaha, akhirnya kamu ketemu," ucap Mbah Joko sambil tertawa. Bu Dewi ketakutan dan berusaha untuk kabur. Namun dia tidak bisa karena keburu tertangkap anak buahnya. Bu Dewi pun diseret oleh anak buah Mbah Joko ke dalam bangunan tadi. Di dalam bangunan itu, Bu Dewi diikat berdiri di tiang lapangan. "Kamu tidak akan selamat. Kamu akan mati di sini," ucap Mbah Joko mengancam. "Ilham, tolong Ibu Ham," teriak ibunya memanggil Ilham. Melihat itu, Ilham sebenarnya kasihan pada ibunya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia diancam akan dibunuh jika membantu ibunya. "Ilham, kamu diam. Ini ibu kamu kan? Kalau kamu bantu dia, kamu saya bunuh," ancam Mbah Joko. Bu Dewi ketakutan. Dia takut nyawanya dan nyawa anaknya hilang karena mereka. "Ambil pedang," teriak Mbah Joko pada anak buahnya. Tak lama kemudian anak buahnya pun memberikan pedang pada Mbah Joko. "Malam ini jadi malam yang terakhir buat kamu. Kamu akan saya bunuh," ucap Mbah sambil memegangi pedang. "Mbah, jangan bunuh ibu saya," teriak Ilham lalu menghampiri Mbah Joko. "Ikat dia," perintah Mbah Joko untuk mengikat Ilham. "Kamu dan anak kamu akan saya bunuh malam ini," ucap Mbah Joko. Lalu Mbah Joko mengayunkan pedangnya. Saat hendak menebas tubuh Bu Dewi, tiba-tiba terdengar teriakan. "Hentikan!" teriak seseorang. Ternyata suami Bu Dewi sudah datang dan membawa Mbah Karto dan anak buahnya. "Joko, hentikan!" teriak Mbah Karto pada Mbah Joko. "Diam kamu Karto," balas Mbah Joko. Lalu Mbah Karto membacakan mantra bersama anak buahnya. "Setanmu wis ilang, ajan jalari wong kesasar. Panggonanmu ing naraka ora ing dunyo, lunga saka dunyo." Mbah Karto membacakan mantra itu berkali-kali. Semua anggota sekte itu berteriak seperti kesurupan, tak terkecuali Ilham. Saat semua anggota sekte itu berteriak kesurupan, tiba-tiba muncul sosok besar menyerupai patung yang selalu anggota sekte itu sembah. Ya,
Makhluk itu adalah iblis. Iblis bernama Baphomet. Iblis yang selalu mereka para anggota sekte itu panggil Gusti Baphomet. Iblis itu pun terlihat sangat marah dengan kedatangan Mbah Karto, lalu berkata, "Apa sing dikarepke manungsa?" ucap iblis itu. "Aku arep nundung kowe, dudu panggonanmu ing kene," ucap Mbah Karto dengan nada tinggi. "Sampean mung makhluk sing ringkih, beda karo aku makhluk sing paling kuat," balas iblis itu menyombongkan dirinya. "Aja gumede, Gusti Allah ora seneng karo makhluk sing sombong," ucap Mbah Karto lagi. "Pada ora percaya marang Gusti Allah, pada mung percaya lan nyembah marang aku," balas iblis itu lagi. "Lungamu setan, pindah menyang ngendi asalmu ing neraka," ucap Mbah Karto mengusir iblis itu. "Aku bakal lungo karo wong-wong mau, kabeh bakal dadi baturku ing neraka," ucap iblis itu. Setelah itu Mbah Karto pun lalu menyerang iblis itu dengan bacaan mantra-mantra berbahasa Jawa. "Iblis, sampean ora bisa ngelawan kekuatan Gusti Allah. Sampean makhluk asor, makhluk laknat, metu saka kene. Aja pengaruhe manungsa supaya dadi pengikut sampean." Lalu Mbah Karto melantunkan ayat suci Al-Quran untuk mengalahkan iblis itu. Iblis itu pun seperti kesakitan dan kepanasan. Bukan hanya iblis itu, tapi semua anggota sekte merasakan hal yang sama. Semakin mantra itu dibaca oleh Mbah Karto, tiba-tiba patung sesembahan Gusti Baphomet itu terbakar. Iblis dan para anggota sekte itu makin merasakan sakit dan teriak sejadi-jadinya. Semuanya berteriak dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut, dan telinganya. Iblis itu pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Mbah Karto. Iblis itu menghilang dengan meninggalkan asap yang sangat pekat. Semua anggota itu berhenti dari teriakannya. Namun mereka semua dalam keadaan sekarat. Pak Surya pun lalu menghampiri anaknya Ilham bersama dengan Bu Dewi. Lalu Ilham berkata, "Pak, Bu, maafin Ilham ya. Ilham udah bikin Bapak dan Ibu kecewa," ucap Ilham lemah. "Ilham, kamu harus kuat, Ham. Maafin Bapak sama Ibu juga, Ham," ucap Pak Surya sambil menangis. "Iya Pak, aku udah maafin. Aku pergi ya Pak," ucap Ilham lalu menutup matanya. Setelah itu Ilham pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Surya dan Bu Dewi teriak sangat kencang dan menangis sejadi-jadinya. "Ilham, jangan tinggalin Ibu dan Bapak, Ham," ucap Bu Dewi sembari nangis sesenggukan. "Bangun Ham, jangan tinggalin kita. Bapak janji gak bakal kasar lagi ke kamu dan Ibu, Ham. Maafin Bapak, Ham," ucap Pak Surya sambil menangis. Dia tidak menyangka anaknya akan meninggal secepat ini. Pak Surya pun memeluk istrinya sambil memangku anaknya yang sudah meninggal dengan tubuh yang terus mengalirkan darah. Pak Karto dan anak buahnya lalu menghampiri Pak Surya dan Bu Dewi. "Surya, Dewi, minta ampun pada Gusti Allah. Doakan anakmu mendapatkan tempat terbaik di sisinya," ucap Mbah Karto. Semua anggota sekte itu pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya dengan mulut, hidung, dan telinga yang mengalirkan banyak darah. Mbah Karto pun lalu menyuruh anak buahnya menghubungi ambulan. "Telepon ambulan, kita evakuasi jasad mereka. Kita kuburkan mereka secara layak," ucap Mbah Karto pada anak buahnya. "Baik Mbah," ucap anak buahnya.
Tak lama kemudian, ambulan datang dan membawa jasad para anggota sekte itu. Dan cerita pun selesai.